jurus tadi kan sudah sampai jurus yang keempat. Yang keempat itu tadi jaga konsistensi, seharusnya sudah. Yang antara paksaan, enggak, isinya tadi itu antara paksaan dan kesadaran itu bagian dari jaga konsistensi. Nah, menanggapi sedikit tadi apa yang disampaikan Bu Esti Kris, secara umum untuk bisa menimbulkan anak itu sadar, memang awalnya perlu adanya sedikit paksaan. Nah, dari paksaan itu lama-lama akan menjadi kebiasaan. Nah, diharapkan setelah kebiasaan anak itu sadar bahwa saya merasakan ini adalah hal yang baik. Kalau langsung tadi misalkan idealnya memang benar, ya, langsung anak itu sadar. Tetapi prakteknya di lapangan, kemarin saya juga protes dengan Fasilnas atau Fasilitas Nasional. Kalau menurut saya masih sering menggunakan paksaan supaya anak-anak bisa sadar, ya, bisa biar anak menjadi sadar itu sedikit paksaan, jadi menuju untuk kesadaran dan supaya menjadi kebiasaan. Lanjut juga saya menanggapi tadi yang disampaikan Pak Nur, bagaimana caranya agar dalam proses pembelajaran Bapak Ibu bisa langsung start. Perlu Bapak Ibu ketahui bagaimana dalam pembelajaran itu kan kita banyak faktor juga nih. Di situ kita ada pengelolaan kelas nih. Awal mungkin sebelum Bapak Ibu melaksanakan langsung pada materi bisa dengan ice breaking atau di situ mungkin ya membangkitkan motivasi siswa. Ada anak yang tidur misalkan ya, ayo kita berdiri sejenak, kita lemaskan tangan atau bagaimana, salah satunya itu. Atau coba yang masih ngantuk suruh keluar dulu sebentar, silakan ambil air wudhu. Biasa saja, nanti setelah itu sudah siap bisa mulai kegiatan pembelajaran. Saya kira Pak Nur itu juga sudah banyak cara lah. Tetapi memang betul ya, jadi tidak mungkin namanya anak 32 siswa itu bermacam-macam anak yang tentunya memang tidak sama, jelas tidak sama. Tapi bagaimana kita di situ disuruh mengkondisikan supaya anak-anak bisa bareng dan sama untuk mencapai satu tujuan, yaitu tujuan pembelajaran, ilmu tersampaikan, anak mengetahui, paham, dan akhirnya anak bisa menerima ilmu tersebut, dan nantinya diharapkan anak itu bisa mengaplikasikan ilmu tersebut. Mungkin itu Bapak Ibu dan Pak Nur terutama. Selanjutnya saya tadi Mbak Fitrah ini sudah sampai ke 4, saya akan jurus yang ke-5. Baik, sedikit untuk ya mungkin biar Bapak Ibu semangat. Saya tanya ya, kalau saya bertanya bagaimana kabarnya Bapak Ibu, jawabannya sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Bisa nggih Bapak Ibu nggih? Oke, nggak apa-apa. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya terwujud. Sehat semuanya kan? Ya, ketiga-tiganya harus sehat. Orang sehat ya tiga-tiga sehat supaya sehat. Pak Prahit yang terhormat, ini dari Kepala SMP Negeri 2 Karanganyar. Sengaja juga saya timbali ke sini, undang ke sini nanti dengan Pak Jaka. Pak Jaka yang mau presentasi juga malah belum rawuh, tetapi tadi janjian jam 11, mudah-mudahan segera menyusul. Nah, setelah ini nanti juga saya untuk bisa kondisikan Pak Prahit di tempat panjenengan nanti untuk memaparkan program saya, dan nanti panjenengan di SMP Negeri 3. Baik, Mbak Fitrah dilanjut yang jurus yang ke-5. Di anotep saja, pakai tab.
Bapak Ibu, sampai pada jurus yang kelima tadi, jurus yang keempat jaga konsistensi. Ya, sekarang yang jurus yang kelima adalah jalin koneksi. Guru BK atau konselor dan guru non BK mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empatik dalam upaya memberikan dukungan awal kepada murid sesuai dengan kebutuhan psikososial. Apa sih seharusnya yang dilakukan Bapak Ibu guru dalam jurus yang kelima atau di dalam menjalin koneksi? Ini sebenarnya sudah sering Bapak Ibu lakukan. Yang pertama adalah keterampilan membuka percakapan dengan kehadiran penuh. Ini kalau dalam bahasa BK itu adalah membina hubungan baik atau report. Jadi sebelum konselor akan melaksanakan bimbingan, itu yang pertama adalah harus menjalin hubungan baik atau report. Yang kedua adalah keterampilan merespon empatik. Yang ketiga, keterampilan refleksi perasaan individu. Yang keempat, keterampilan merangkum, menyimpulkan isi pembicaraan. Merangkum atau menyimpulkan isi pembicaraan. Yang kelima, mengelola masalah dan mengembangkan peluang positif. Yang keenam, pilihan tindakan bertanggung jawab. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Apabila kita menangani anak yang bermasalah, jadi jangan langsung ke titik permasalahan, tetapi yang pertama dilakukan adalah membina atau membuka percakapan dengan kehadiran penuh atau membina hubungan baik atau report. Ya, biar kondisikan anak dalam posisi tenang terlebih dahulu. Jangan langsung berkata teman, kenapa sih kamu? Kamu seperti ini sih. Itu pasti anak nanti malah bisa tidak jujur atau tidak terbuka. Tetapi posisikan dulu dalam kondisi yang tenang, silahkan duduk ya, buka percakapan dengan Bapak Ibu, tidak langsung kepada permasalahannya. Nah, setelah berbasa-basi dan sebagainya, anak sudah ada respon dengan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan masih menangis, ya biarkan dulu menangis. Jangan saat menangis ditanyai, karena dia masih emosional. Biarkan dia rileks dulu sejenak. Nah, kalau sudah rileks, oke, bisa berkomunikasi dengan Bapak atau Ibu. Kalau sudah bisa, Bapak Ibu baru menyampaikan satu atau dua pertanyaan. Dan juga jangan langsung ke permasalahan itu. Permasalahan itu nanti akan mengalir dengan sendirinya. Diusahakan masalah itu keluar dari anak, bukan dari kita. Nah, sehingga nanti anak lebih cepat menyadari apa yang dilakukan. Jadi tidak langsung kita, oh kamu yang seperti ini ya, adik kamu yang melompat pagar ya. Nah, kita harus justru tanya dulu, muter dan sebagainya. Kenapa kok sampai dia meloncat pagar? Misalkan seperti itu. Itu di dalam menjalin koneksi. Jadi ada respon dari siswa, respon kita dan respon siswa kita bisa menerima siswa sepenuhnya. Lanjut Mbak Fitra. Nah, ini koneksi sebelum koreksi, itu tahapannya ada keterampilan membuka percakapan tadi sebenarnya, terus keterampilan bertanya, sudah tak sampaikan tadi, keterampilan merespon, menerima, keterampilan merefleksi, dan terakhir adalah menyimpulkan dari permasalahan itu. Oleh karena itu, kita tidak bisa jadi hakim yang sok tahu. Jadi seolah-olah apa yang dilakukan oleh anak bagi kita kan salah besar itu. Padahal anak melakukan sesuatu pasti ada sebabnya. Apa sih permasalahannya? Monggo, selamat datang Pak Jaka. Monggo di sebelahnya Pak Ayud. Saya menyampaikan sedikit Pak Jaka untuk
yang diseminasi Bimtek BK yang 7 jurus. Hanya dengan melihat permukaan gunung es saja, seperti yang dilakukan Ibu pada video, tidak kita bahas. Yang jelas dalam menangani anak kita jangan merasa tahu apa yang dilakukan anak. Jadi kita telusuri dulu permasalahannya apa. Nah, kalau sudah ada konektivitas antara guru dengan murid, tentunya semuanya akan bisa terbuka. Lanjut Mbak Fitra, ini sudah ke, nah ini segitiga restitusi. Di sini antara identitas sukses, identitas gagal, responsibility-nya. Kalau yang sukses itu identitas sukses cenderung memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang bertanggung jawab tanpa merugikan diri atau orang lain. Kalau yang identitasnya gagal cenderung bertindak destruktif, berpikir jangka pendek hanya untuk kesenangan sesaat. Kemudian realitinya, kalau yang sukses secara logis dan realistis mau menerima resiko apapun yang didapatkan dari tindakan yang dipilihnya. Kalau yang gagal tidak mau menerima dampak dan resiko dari tindakan yang dipilihnya. Kemudian baik selaras dengan norma masyarakat, agama, dan sosial. Kalau yang gagal menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku. Oke, lanjut saja. Ya, itu tadi yang di jurus ke-5, sekarang jurus yang ke-6. Membangun kolaborasi. Membangun kolaborasi di sini adalah guru BK dan guru kelas menguasai kompetensi sebagai penghubung partisipasi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan media serta berbagai pihak dalam melaksanakan proses bimbingan, karakter, dan pengembangan potensi murid secara maksimal. Yaitu yang dilakukan, guru mampu menerapkan kolaborasi dengan keluarga, sekolah, masyarakat, dan media. Yang kedua, guru mampu mengidentifikasi permasalahan yang dialami murid untuk diselesaikan secara kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Yang ketiga, guru terampil merancang strategi pemecahan masalah dengan melibatkan berbagai pihak. Nah, ini tidak hanya untuk guru BK atau guru bimbingan konseling, tapi semua bapak ibu guru di sekolah. Dan ini kalau menurut saya sudah dilakukan di sekolah kita. Ada permasalahan apapun juga kita sudah saling berkolaborasi, bekerja sama. Contoh, ada anak yang melakukan pelanggaran, tidak masuk atau berbuat yang di luar aturan sekolah. Baik itu permasalahannya berasal dari Bapak Ibu tahu sendiri, atau tahu dari orang lain, atau dari mana. Contoh kemarin misalnya juga ada yang kebetulan orang tuanya malah menyampaikan kepada pihak Bapak Ibu guru, ternyata anak tersebut ya tidak masuk sekolah, malah bermain di luar. Nah, itu di situ adalah bentuk kerja sama. Dan perlu di situ tidak hanya satu sumber dari orang tua, satu sumber dari kita ke anak, itu belum cukup. Perlu kita menelusuri atau mencari dari berbagai sumber. Kalau dari berbagai sumber itu kok sama, oh berarti memang itu permasalahannya. Nah, dalam memecahkan permasalahan juga utamakan kita tetap menghargai anak. Jangan langsung menjustis anak, oh kamu seperti ini, dah kamu keluar saja, tidak usah sekolah. Kita tetap menghargai anak ya,
kalau misalkan itu juga berhubungan dengan pihak lain, ya perlu juga kita memanggil pihak lain sehingga disitu saling berkolaborasi. Di sini insya Allah semuanya sudah seperti itu. Ada kita, wali kelas, guru BK, kemudian memanggil orang tua, dan kalau memang itu dengan pihak lain yang terkait juga kita pernah menghadirkan pihak lain. Itu selalu saling berkolaborasi. Itu pentingnya daripada kolaborasi. Peran utama ini bagian dari ini Pak, tadi Pak, bagian dari kolaborasi. Peran utama guru kelas, pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dan pembentukan karakter murid. Guru BK, pelayanan yang memandirikan. Ini bedanya guru kelas dengan guru BK ya. Pelayanan yang memandirikan dalam mengembangkan potensi diri murid baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kebutuhan kolaborasinya untuk guru kelas membantu memahami dan mengatasi masalah belajar, sosial, ekonomi, dan perilaku murid. Untuk guru BK mengembangkan program BK dan intervensi terpadu melalui kolaborasi lintas peran di sekolah. Sumber kerjasama guru kelas itu dengan orang tua, kepala sekolah, guru mapel, konselor, pihak luar sekolah yang terkait. Sama sebenarnya ya, guru kelas, orang tua, masyarakat yang terkait, dan lainnya. Yang berikutnya, untuk tujuan guru kelas menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan holistik. Guru BK meningkatkan kesejahteraan secara pribadi, sosial, akademik, dan karir sebagai bagian dari proses perkembangan yang utuh. Tantangannya kalau guru kelas, masalah sosial, emosional, perilaku yang mempengaruhi kemampuan belajar. Guru BK, permasalahan sosial, emosional, dan karakter murid yang kompleks, ya hampir sama. Itu Bapak Ibu, sehingga di dalam menangani permasalahan apapun kita harus, ya bahasa saya kemudiannya berkoordinasi, kemudian berkolaborasi dengan berbagai pihak yang memang berkepentingan dan ada hubungannya dengan permasalahan tersebut. Dan di sini insya Allah sudah dilakukan. Selanjutnya Mbak Petro, jurus yang terakhir ini menata situasi. Guru mampu mengoptimalkan peran seluruh ekosistem sekolah dalam menciptakan iklim sekolah yang nyaman, yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Ini kalau sekarang kan adalah sekolah aman. Yaitu yang pertama, untuk mewujudkan atau dalam menata situasi, mengenali ancaman, kerentanan, dan kapasitas untuk mengurangkan resiko dalam membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Yang kedua, mengkombinasikan prinsip berpikir sistem dengan prinsip pengurangan resiko dalam membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Ini berkaitan dengan lembaga sekolah untuk menata situasi bagaimana agar kondisi sekolah itu bisa aman, nyaman, dan menyenangkan. Ya, di sekolah kita ya insya Allah itu sudah terwujud, walaupun mungkin bagi anak belum semuanya merasa aman, karena seharusnya sudah tidak ada terjadi namanya bullying, tetapi namanya anak ya juga masih ada. Nah, saya juga menekankan tidak hanya anak, bapak ibu guru pun tidak boleh melakukan bullying. Apa itu bullying? Yang bisa membuat anak merasa tidak aman, tidak nyaman. Itu bagian daripada bullying, sekecil apapun, bisa dari ucapan, tindakan, ataupun perbuatan yang lain. Nah, mari kita sebagai bapak ibu guru bisa memberikan teladan, bisa memberikan contoh. Ada anak
pokoknya hargai anak apa adanya, ya. Jangan malah dibully atau dicemooh, karena itu kadang-kadang juga akan ditiru oleh anak. Oh, bu guru udah seperti itu, masa saya nggak boleh gitu. Itu jangan sampai terjadi. Ya, saya kadang-kadang saya dengan anak sendiri sering diprotes. Bapak aja kayak gitu. Dan ini di sekolah kita dengan murid-murid kita, misalkan monggo buatlah murid agar aman, nyaman, dan menyenangkan. Oke, itu sedikit dari saya untuk melengkapi 7 jurus BK hebat. Mungkin ada yang ingin tanggapan dari Bapak Ibu atau pertanyaan. Kalau nanti bisa jawab ya terjawab, kalau belum ya nanti carikan jawabannya. Monggo Bapak Ibu semuanya. Sebelum nanti dilanjutkan ke Pak Jaka. Ada Bapak Ibu? Monggo bubur? Oh tidak ada. Ya. Ya, terima kasih. Kalaupun tidak di kesempatan ini, di kesempatan yang lain, monggo. Misalkan di saat pagi hari kita habis doa, ada sesuatu yang ingin disampaikan berkaitan dengan sekolah, berkaitan dengan pelaksanaan 7 jurus BK, besok panjangan di perjalanan menemukan ini bagaimana Pak jurusnya diterapkan. Yuk nanti kita coba diterapkan. Sementara itu Bapak Ibu, ya, terima kasih sekali atas perhatian Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.